Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Satu Warna, yaitu Ibu Rumah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri Satu Warna. Yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pemaparan materi diseminasi penyebaran budaya positif. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rumlah SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah diberi suatu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan yang Bapak dan Ibu guru, dalam kesempatan hari ini kita berkumpul untuk acara guru penggerak ya Bu, ya, calon guru penggerak yaitu Ibu Desi Narita. Dalam kesempatan ini yaitu beliau akan menyampaikan program diseminasi penyebaran budaya positif modul 1.4. Harapan saya kepada Ibu Desi Narita, calon guru penggerak, selalu semangat. Mudah-mudahan dalam program ini selalu diberi kelancaran ke depannya dan sampai ke finishnya nanti. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk di SDN Satu Warna dalam kegiatan belajar mengajar. Selalu semangat, semangat, semangat selalu. Kami seluruh Dewan Guru, saya mewakili atas Kepala Sekolah, selalu mendukung. Ya Bu ya, kita selalu mendukung. Insya Allah kedepannya selalu akan diberi kelancaran. Satu kalimat yang harus Bu Desi ingat, ilmunya harus dimanfaatkan untuk kita semua. Itu saja, karena waktunya sudah siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, masih calon ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Narita SPD. Kepada Ibu Desi kami persilakan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susanti selaku moderator pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ibu-Ibu? Semangat ya. Sebelumnya pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Rumah selaku Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Satuwana dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Satuwana yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini Bapak Ibu, saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu ya. Hanya ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan dari pendidikan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kayaknya tegang banget ya Bu ya. Kita santai saja. Mungkin pertama kali kita mulai dengan ice breaking dulu Bu ya, supaya kita nanti pas waktu masuk ke materi kita bisa lebih semangat lagi untuk mengikutinya. Di sini saya akan meminta Ibu untuk ice breakingnya berdiri Bu. Kita akan bermain tangkap Nelly. Tangkap Nelly. Bisa berdiri di depan ya Bu ya. Kita biar semangat semuanya. Monggo berdiri di depan. Maju di sini aja Bu. Maju. Tangkap Nelly. Tangkap Nelly. Kayak seperti kelas 1 Bu. Jajaran Bu, berjejer. Sini Bu, maju kita. Jangan di belakang. Sedikit ya. Ayolah, yang di belakang buat barisan lagi. Jadi permainannya adalah Ibu nanti sama Bu kasih. Nah, ada ke sini. Bu Santi ikut juga. Ya, ada jalan. Nah, tangan kanannya di atas, tangan kiri telunjuknya yang di atas. Nah, nanti permainannya ketika saya nanti mengucapkan kata Nelly, jadi nanti Ibu menangkap jari tangan temannya, jari telunjuk temannya. Nah, harus fokus ya Bu ya, harus fokus. Gak ada lawannya. Awang-awang. Siap Bu? Siap ya, siap. Tangannya siap semuanya. Fokus Bu, fokus. Ayo Bu Pia sama Bu Mita fokus. Mau Pak Herman angkat Bu Kita, Pak Mita sama Pak Herman. Nah, saya mulai ceritanya Bu ya. Di sebuah hutan tinggallah satu keluarga yang beranggotakan 7 orang. Keluarga itu mempunyai anak kembar 4 tuh. Yang pertama namanya Nelo. Fokus ya Bu ya. Yang pertama namanya Nelo. Yang anak yang kedua namanya Nelu. Fokus ya Bu ya. Nah, dan anak yang ketiga bernama Nelly. Pasti mau diem tangannya di bawah. Nah, siap lagi. Dan yang keempat namanya Nela. Masih lanjut Bu, masih lanjut. Borina masih lanjut. Kamu sana sini aja biar kita Borina. Terus selanjutnya keluarga itu terkenal sangat rukun sekali. Tiba-tiba pada suatu ketika si Nela kabur dari rumah. Ternyata Nelly menyusul si Nela. Sudah, terima kasih Bu atas speakingnya. Fokus ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemaparan ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Sebelumnya mungkin Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan
waktu beberapa hari waktu yang lalu juga Bu Dian dan Pak Herman juga sudah menyampaikan. Mungkin kali ini saya hanya mengingatkan kembali ya Bu ya untuk penyebaran budaya positif. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Masih ingat Bu dengan tentang semboyan Ki Hajar Dewantara? Masih. Apa Bu? Tutur Dayani Ngarso Sukolodo. Ada 3 Ibu ya. Nah, sekarang budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bu? Ada yang tahu? Oh benar? Kebiasaan positif yang ada di sekolah. Ya, budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya positif. Nah, di sini kita akan mengenal 7 konsep dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, hari ini akan kita bahas ada 7 ini Bu ya. Kita ini aja. Nah, yang pertama adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Maksud di sini tentang lingkungan yang positif, aman dan nyaman itu apa Bu? Pertama, harus lingkungannya itu bersih, bisa. Terus aman. Kalau kita sudah bersih biasanya nyaman Bu ya. Aman dan semua itu tuh kembali lagi kepada murid ya Bu ya. Tapi contohnya bukan ke murid, kita dulu memberi contoh supaya murid tersebut dapat mengikuti kita sebagai dewan gurunya. Nah, di sini ada sedikit ini Bu. Apa namanya? Yang pertama coba Ibu dengan teman sebelahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, yang sebelahnya itu temannya jadi A dan sebelahnya B. Bu Nur sama Bu Dian. Bu Pupur sama Bu Asia, jadi pasangan masing-masing ya. Bu Pia sama Bu Ita, Pak Herman sama Pak Cis nanti di sana. Nah, di sini Anda adalah A. Yang A siapa Bu? Yang A. Surahma A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Satu di kepala Bu. Tangannya di kepala. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Sampai bayangkan bisa jadi duit Bu, sangat berarti banget buat Anda. Nah, terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Benar penting nggak Bu? Penting sekali. Nah, tugasnya B, rekan Anda itu adalah membuka kepala teman Anda. Kepala tangannya coba Anda buka dengan cara menggoda, memahami, menarik, membacik, pokoknya sebisa mungkin untuk membuka. Yang A sebisa mungkin dipertahankan. Coba Bu, kira-kira bisa nggak untuk membukanya? Boleh menggelitik, boleh terserah mau marah-marah juga nggak apa-apa. Kira-kira bisa nggak? Kalau itu uang bisa nggak dibuka?
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Suka memaksa nggak Bu? Suka. Nah seperti tadi Bukas sudah meraih bukur. Emang yang dirayu, berarti rayuan Bukas itu maut. Yang lainnya belum bisa membuka. Nah dan yang kedua kita masuk ke disiplin positif. Apa sih makna disiplin itu Bu? Taat aturan bisa. Ada lagi disiplin itu apa Bu? Setahu Ibu disiplin itu apa? Tertib, taat aturan, tepat waktu. Nah itu benar disiplin positif. Nah disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan utama adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini juga disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti ini dari faktor internal kita Bu ya. Kalau disiplin itu keluar dari dalam diri kita tanpa ada paksaan, itu namanya faktor internal. Kalau dari luar misalnya karena suatu penghargaan, karena kita ingin dihormati, ingin dapat sesuatu, itu namanya disiplin eksternal. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu nilai profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, realistis. Nah, sekarang yang ketiga kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan kita itu apa aja Bu? Yang pertama ada cinta kasih. Tahu diterima. Butuh cinta kasih nggak Ibu? Butuh. Karena itulah kebutuhan dasar kita. Yang kedua ada penguasaan. Ada kesenangan. Butuh kesenangan Bu? Hiburan. Biar nggak jenuh gitu aja. Terus kebebasan. Kita butuh kebebasan nggak Bu? Butuh kebebasan. Terus survival atau apa? Bertahan hidup. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda Bu ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang tuh kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang butuhnya kasih sayang, yang nggak butuh bebas lagi. Ada yang butuhnya kebebasan, nggak butuh. Tapi kalau bertahan hidup tetap butuh Bu ya. Semuanya itu butuh untuk bertahan hidup. Nah, coba di sini dilihat ada sebuah kasus. Ini kira-kira apa yang dibutuhkan ya? Di sini kasusnya Ibu Ria adalah guru kelas 6 di SD Permai. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Di sini nggak ada Bu ya, yang suka minta-minta dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira kenapa Bu? Nggak bawa bekal ya? Tak bawa bekal yang pertama. Belum sarapan. Memang jahil. Memang jahil. Benar-benar Bu, benar memang jahil. Cari perhatian dari gurunya bisa. Terus mungkin ibu orang tuanya kurang perhatian kepada si Ria. Nah, kita lihat Bu. Berdasarkan kebutuhan dasar tadi ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan. Jadi kita mencari tahu alasan dulu kenapa sih Agus melakukan
Nah, di sini untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus, yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Benar tadi Bu ya, yang survival karena nggak dibawakan bekal makan siang. Yang kedua, teman Agus jadi memperhatikan Agus. Jadi Agusnya itu dari pusat perhatian. Itu membutuhkan kasih sayang berarti Bu ya. Cari-cari kasih sayang, cari perhatian. Dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Power, kekuasaan. Jadi dia merasa berkuasa di kelas karena teman-temannya takut kepada si Agus. Dan yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama, bekalnya itu saja. Jadinya Agus merasa bosan. Tempe goreng terus, telur ceplok terus. Nah itu namanya freedom atau kebebasan. Agusnya nggak bebas, jadi butuh kebebasan. Dan yang kelima, fun atau kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Greget nggak Bu kalau kayak gitu? Ada anak yang iseng sama temannya, jadi dia mencari kesenangan tersendiri. Nah itu patut dipertahankan, nah itu nggak perlu ya. Nah di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah ini udah pernah dibahas sama Pak Herman dan Budian ya Bu ya, tentang hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya hukuman itu perlu nggak sih Bu kita terapkan untuk anak-anak kita? Ya perlu mungkin ya. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak. Ini contohnya di sini ada kasus lagi, kasus terus pokoknya Bu ya, dari banyak kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Kalau Ibu jadi Pak Seno, kira-kira setuju nggak Iva suruh maju pegang hidungnya? Tidak, itu malah membuat kelas menjadi gaduh ya, karena semuanya tertawa. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah kita akan lihat nah ini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau hukuman. Yang kedua ada tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau udah dihukum, hukumannya cuma suruh bayar ini, jadinya udah nyaman mereka. Korban atau mendapatkan keadilan. Nah ini konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusinya murid atau anak mendapat penguatan, ini cara restitusinya gitu ya, pemecahannya. Terus hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi atau disiplinnya tadi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang kelima ada berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi nggak nyata, cuma ada di sekolahan aja. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu konsekuensinya. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir peraturannya adalah kamu
ancaman atau hukuman itu dari motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal ya Bu ya, karena ada dorongan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga eksternal karena melakukan sesuatu ada imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini nggak dari hati Bu ya. Terus motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang akan Bu, tujuan dari disiplin positif. Nah, sekarang mari berlatih Bu. Ini sepertinya lebih tadinya mau pakai stigma, ternyata dari stigma nggak ada. Jadi kita jawab aja Bu ya. Kira-kira yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang di sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bu? Ya, dikunci Bu ya jawabannya. Lakukan konsekuensi. Yang lainnya hukuman. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bisa sama kayaknya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bu? Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawaban kita lihat jawabannya Bu ya. Nah, yang pertama tadi. Nah, pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman Bu ya, karena dia berhubungan dengan fisik Bu. Jadi dia masuknya ke hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia udah nulis, jadi dia konsekuensinya harus menghapus. Murid diminta untuk push up 15 kali keliling lapangan karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya Bu, karena berhubungan dengan fisik, jadi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena sudah mencoret-coret buku temannya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Karena berhubungan dengan fisik tadi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya, karena hukumannya yaitu tadi nggak pakai. Terus yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga termasuk hukuman. Betul berapa Bu? Terus semua ya? Alhamdulillah. Salah satu. Berarti sudah lumayan Bu kalau salah satu. Ini nggak salah semua. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini ada Ibu sudah pernah mendengar restitusi. Ujian sama Pak Herman sudah kasih lagi ya kalau tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Ini udah masuk ke yang kelima nih. Yang pertama ada menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, memantau dan manajer. Ini adalah posisi guru Bu ya. Guru itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman juga, bisa juga menjadi pemantau dan menjadi manajer. Pada saat kapan guru ada di posisi kontrol guru tersebut? Nah, di sini ada pernyataan. Nih, pernyataan tentang posisi kontrol guru. Yang pertama nih, Ibu sering nggak mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu Nak. Ya, itu termasuk apa Bu? Membuat orang merasa bersalah. Pernah juga ngomong, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggak pernah kan Bu ya? Kita pernah, itu namanya penghukum. Terus ayolah
sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Monggo Bu, siapa yang mau menjawab? Saya kasih waktu. Apakah ini termasuk penghukum? Boleh maju Bu? Boleh maju. Jawab aja Bu ya, jawab aja ya. Biar namanya tahu. Kira-kira termasuk posisi kontrol guru yang mana ini Bu? Alasannya Sebabnya teman ada nggak kata kalimat yang menunjukkan ada. Ayolah tugas. Ayolah kita kerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ada lagi Bu? Berapa enggak Bu? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Kemudian? Sama. Yang lain? Sama. Oke, kasus yang lain lagi Bu ya. Nanti kita amati bersama-sama. Ada kasus kedua, ini Anto dari Dino. Ini termasuk posisi kontrol guru yang mana ini Bu? Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesesalan hatinya. Kira-kira dapat dulu jawabannya Bu? Merasa bersalah ya? Merasa bersalah. Nah, ini ada lanjutannya Mas ya. Enggak. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Pak Herman? Kemudian? Hah? Oh, belum selesai. Bu, ada amati dulu. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol yang mana Bu? Apakah sebagai teman, sebagai penghukum, manajer, atau merasa bersalah? Bisa ditampilkan lagi yang ikut tadi. Oh ya. Nah, membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Kemudian ya. Monggo. Terima kasih Bu Desi. Nanti ibu-ibu yang lain kalau misalnya salah bisa dikoreksi lagi ya. Kalau menurut saya selaku Bu Suti itu adalah sebagai manajer karena menanyakan kepada si Dino apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan tindakan si Anto yang melepas. Jadi dia sebagai manajer yang menyelesaikan masalah. Nanti kan si Dinonya berpikir gimana ya biar saya itu bisa menyelesaikan masalah ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Sama. Lain, Santi? Sama. Lagi Bu ya, ada satu lagi kasusnya untuk lebih menalar. Ada beberapa menalar. Oh sudah habis ternyata. Nah nih, posisi kontrol guru tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Motivasinya guru berbuat penghukum karena apa? Karena menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum ya Bu ya. Kalau guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah itu penghukum Bu. Terus hasilnya apa? Anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita
perlu juga. Nah, yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nih, guru berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini gitu. Ibu kecewa. Nah, itu contoh kata-kata membuat merasa bersalah. Nah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu membuat anak jadi gara-gara saya ibu stres. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi anak itu jadi nggak berani untuk ngomong karena takut ibunya stres tadi. Jadinya dia jadi menyangkal dan nanti ujungnya berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Terus murid berkata, maaf ya bu ya, pasti ujungnya maaf ya bu. Terus dampak pada muridnya apa? Merasa rendah diri muridnya, karena dia merasa sudah membuat bu gurunya jadi stres, pusing, gara-gara siapa? Gara-gara anak tersebut. Yang ketiga ada sebagai teman, gurunya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Itu gak teman ya bu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Misalnya kalau anak kelas 1, ayolah demi ibu ini, ayo nulis gitu. Terus hasilnya apa? Jadi ketergantungan bu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi kalau ada guru itu baru anaknya itu mau menulis. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi karena merasa kita sudah anggap murid sebagai teman juga menganggap kita sebagai murid, jadi kurang dihargai ya bu ya. Terus murid berkata, terus dampak pada muridnya apa? Lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Jadi anak itu jadi nggak mandiri, nggak punya rasa mandiri dan masih merasa ketergantungan kepada guru. Yang keempat, posisi pemantau. Nih, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Gitu, memantau. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi ya mereka nggak menyesuaikan diri. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman itu dunia berkualitas. Jadinya anak ini menganggap peraturan dan hukuman itu yang nomor 1 ya. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh hari ini? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau dia nggak dapat hadiah ya nggak melakukan hal yang baik. Nah, yang terakhir itu posisi manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau kita misalnya posisinya jadi manajer bu ya. Terus guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang paling cocok untuk guru yang mana bu? Posisi manajer ya bu ya, karena kita nggak menghakimi, nggak peduli anak-anak, terus nggak menghukum. Ya, nah sekarang kita masuk keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas bu? Nah, ini juga saya kemarin hari Senin baru praktek membuat keyakinan kelas dengan anak kelas 1. Nanti ada videonya bu. Keyakinan kelas itu apa bu kira-kira? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, yang disepakati antara guru dan murid dalam kelas ya bu ya. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dan keyakinan kelas itu seharusnya tumbuh dari dalam diri bu ya, bukan karena adanya dorongan dari luar. Jadi mereka lebih tulus melakukan dan lebih tertanam di hati anak-anak juga. Nah, di sini ada budaya positif. Kalau ada budaya positif, lingkungan positif, tumbuhlah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berawal dari peraturan kelas dulu bu ya. Terus jadilah keyakinan kelas.
tumbuhlah lingkungan yang positif, terus nanti jadi budaya positif. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, nak. Tanggung jawab berarti Bu ya. Ini adalah kalimat universalnya tentang nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen dan tujuan untuk mempunyai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti maksudnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keamanan dan keselamatan. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas tuh Bu. Sebenarnya keyakinan kelas itu bisa kita download Bu ya lewat internet. Lebih mudah, lebih mempersingkat waktu. Nah, ini adalah cara untuk membentuk keyakinan kelas Bu. Ibu pernah nggak membuat keyakinan kelas dengan anak? Sudah pernah Bu? Membuat keyakinan kelas dengan anak? Sudah. Semuanya sudah pernah Bu ya membuat keyakinan kelas langsung dengan anak tanpa kita mendownload lewat internet. Yang pertama ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya kemarin mencoba untuk membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 1 Bu. Ternyata anak kelas 1 juga bisa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau kelas ini lebih mudah Bu ya. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya gimana Bu? Buanglah sampah di tempat sampah. Misalnya lagi tidak datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat ya Bu kalau ininya. Berarti kalimat positifnya datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh tidur di kelas. Kita ganti dengan kalimat positifnya, yaitu menghargai atau menghormati orang lain, juga bisa menghormati guru dan teman ya Bu ya, lebih tepatnya. Nah itu untuk membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dibuat dengan muridnya Bu. Nah kita masuk ke segitiga restitusi. Nah ini yang sering sekali kita lakukan sebenarnya.
sebenarnya Bu ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama murid-murid kita. Segitiga restitusi. Apa sih yang Ibu ketahui tentang segitiga restitusi? Boleh sekali sangat. Kalau menurut saya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses atau tahapan untuk memperbaiki suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, terus dari kata-kata segitiga restitusi, berarti dia ada tahapannya. Segitiga kan 3, berarti nanti ada 3 tahapan. 3 tahapan dalam memperbaiki kesalahan seseorang. Oke, terima kasih. Kemudian segitiga restitusi adalah suatu proses untuk memecahkan sebuah permasalahan yang memiliki 3 tahapan ya Bu ya, seperti kalimatnya segitiga. Nah di sini dijelaskan bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan Bu ya, memberikan penawaran. Nah ini ada 3 tahapan, benar yang kata Bu Dian tadi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan tes dulu. Terus validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti apa ya Bu ya? Di sini sudah ada. Nah ini yang pertama, penjelasan dari menstabilkan identitas. Yang pertama, kita tanya dulu kepada murid, kenapa sih kok kamu melakukan kesalahan tersebut? Hal itu kenapa? Kita menanyakan menstabilkan identitasnya dulu. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah di kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu kita harus menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini ada kalimat dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah di sini waktu kapan itu juga saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah di sini pertama itu ada anak yang ketahuan membuang sampah di kelas Bu. Nah restitusinya ya saya tanyakan pertama menanyakan menstabilkan identitas dulu. Kenapa sih kok kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu membuang sampah kok sembarangan di kelas? Nah nanti baru ditanyakan nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah, pernah membuang sampah sembarangan. Lalu nanti kita melakukan validasi tindakan yang salah. Menurut ini namanya Ajis Bu ya. Menurut Ajis membuang sampah di tempat sampah itu benar apa salah? Nah itu menanyakan tindakan yang salah atau benar. Nanti Ajisnya juga menjawab. Lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Nah nanti anak juga bakal keinget terus Bu tentang keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Sampai dari awal kita mulai saya menyampaikan materi, ada nggak yang ingin ditanyakan? Apa ada kegundahan hati yang Bapak
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Narita sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang telah memberikan pemaparan materi tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Semoga pemaparan yang telah Bu Desi berikan kepada kita bisa kita terapkan kepada anak didik di sekolah kita. Untuk acara yang keempat yaitu acara penutup, marilah kita bersama-sama menutup acara kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku